Shalom umat terkasih, GBI Metro Permata, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kita umas-umas yang sehat, yang selalu diberkati. Amin. Doa kami semua di sini, umas-umas yang di rumah senantiasa diberi kesehatan, perlindungan dari Tuhan dan diberkati. Kita akan mulai acara ibadah kita hari ini. Walaupun melalui online, saya percaya semua mendapat berkat. Kita akan mulai. Sebelum acara ini kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembali di dalam ibadah umas Tuhan. Walaupun kami melalui online, kami percaya Tuhan, jamahan-Mu ada di setiap rumah, di setiap umas-umas yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Engkau berkati signal yang baik. Engkau juga tolong Tuhan, Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, WL singer, alat-alat musik Tuhan, semuanya Engkau berkati dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, Bu Ami juga yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kami undang Engkau hadir bersama kami Tuhan di ibadah umas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom opa-opa, oma yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya sungguh bersuka cita walau kita jumpa lewat online pada hari ini. Kita mau bersuka cita meninggikan Allah kita yang hidup. Kita akan naikkan pujian anak Allah, Yesus namanya. Bahkan
Mari Oma Opa masih sanggup ya berdiri, kita akan goyang, kita akan menari untuk Tuhan kita yang hidup. Yesus kekasih jiwaku, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari kita menari sama-sama untuk Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, Tuhan Yesus sayang kita, amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita sungguh sayang sama kita, Oma Opa. Mari, silahkan duduk Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kalau Oma Opa merasa dirimu sepi, jauh dari anak, jauh dari sanak cucu, datang sama Tuhan. Bapa gak pernah tinggalin kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu padaku Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti
kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya. Kiara la 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 maya syanda naraya nase, sikiara la baya sekerele meyara la ya sanda. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Mari Oma Opa siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu. Selamat jumpa kembali dalam ibadah kita di UMAS. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan doa terlebih dulu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan juga mengajarkan kami untuk firman-Mu ya Tuhan, yang akan memberkati kami, baik untuk Bapak Ibu, Opa Oma yang mendengarkan, maupun untuk yang menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan memberikan urapan-Mu, memberikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang disampaikan, biar itu juga berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan masuk dalam sharing firman pada hari ini. Bapak Ibu, Oma, sharing firman hari ini mengambil tema puasa ucapan syukur. Ya. Kita akan belajar mengenai ucapan syukur, atau dalam bahasa Inggrisnya gratitude. Ya. Ucapan syukur juga berarti terima kasih. Tema ucapan syukur ini kita akan mengambil dari ayat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sini Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik ya. Jadi kita harus belajar mengucap syukur ini. Nah, nanti kita akan belajar kuasa mengenai ucapan syukur ini, dan apa manfaat ucapan syukur, serta bagaimana kita mempraktekkan ucapan syukur ini dalam keseharian kita. Oke, pertama-tama kita akan mendengar suatu ilustrasi mengenai ucapan syukur ini, ya. Yaitu suatu hari seseorang itu diperlihatkan Tuhan suatu kesibukan yang terjadi di surga. Ya. Dia melihat banyak kamar-kamar seperti di suatu kantor yang sibuk sekali dengan malaikat-malaikat yang bekerja. Dan dia bertanya pada malaikat-malaikat, sedang apa di kamar ini sibuk sekali? Dan malaikat menerangkan bahwa ini adalah malaikat-malaikat yang sibuk sekali menyortir setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan di dunia. Kemudian orang ini bertanya kembali, lalu apa yang sedang dilakukan di kamar yang lain itu? Malaikat kembali menjawab, mereka sedang sibuk membawa mujizat-mujizat ke dunia. Lalu orang ini tiba-tiba melihat ada sebuah kamar yang tampaknya tenang sekali, dan terlihat hanya ada satu malaikat di dalamnya. Tidak banyak kegiatan di sana. Orang ini kemudian bertanya kepada malaikat yang duduk di belakang mejanya, mengapa engkau sendiri dan tidak terlalu banyak yang kau lakukan? Dan malaikat ini menjawab, di sini tugas saya adalah mendata setiap ucapan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Sejauh ini saya baru mengumpulkan satu ucapan syukur saja. Nah, kalau dari kisah ini, apabila ini benar-benar terjadi di surga,
sungguh menyedihkan juga ya, karena dari cerita ini Tuhan ingin menyampaikan suatu pesan bagi kita anak-anaknya, bahwa betapa banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, dan Ia juga menantikan ucapan syukur, terima kasih dari anak-anaknya dinaikkan baginya. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa seperti ilustrasi ini ya, anggap ini banyak surat-surat atau amplop-amplop yang dikirimkan, doa-doa kita kepada Tuhan, dan malaikat-malaikat bertugas menyortir. Kemudian kebanyakan isi daripada amplop-amplop atau surat-surat ini adalah permohonan doa ya, minta disembuhkan, minta mungkin diberkati ya, dan lain-lain. Sebenarnya permohonan doa ini tidak salah ya, kita boleh meminta apapun kepada Tuhan yang memang kita ingin mohonkan ya, kita ingin minta kepada Tuhan. Tetapi selain itu kita juga sebaiknya juga mengucapkan syukur ya. Kalau dilihat dari ilustrasi ini, hanya ada satu amplop yang mengatakan thank you atau terima kasih kepada Tuhan ya. Jadi kita belajar dari kisah ini supaya kita juga banyak mengucapkan syukur atas apapun yang kita terima pada hari ini atau pada hari-hari yang kita alami. Nah, kalau kita mendengar ilustrasi tadi, saya jadi teringat mengenai kisah ke-10 orang kusta ya, di Lukas 17 ayat 11-19. Di sana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih ya. Sehingga Tuhan bertanya ya kepada orang yang mengucapkan terima kasih ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir ya? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau ya. Jadi dari kisah ini Tuhan mengajarkan juga bahwa 10 orang kusta yang sudah disembuhkan mengalami mukjizat, semestinya kan kembali 10-10-nya untuk berterima kasih, tapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih. Sehingga Tuhan mengajarkan di sini juga mengenai ucapan syukur. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai kuasa ucapan syukur ya. Kuasa ucapan syukur ini Tuhan Yesus diambil dari kisah mengenai 5 roti dan 2 ikan ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur pada kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Itu ini ada 4 ayat paralelnya, yaitu bisa diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, Markus 6 ayat 30 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan tayangkan untuk film singkat mengenai kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Where can we buy enough food to feed all these people? He said this to test Philip. Actually, he already knew what he would do. For everyone to have even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread. Another one of his disciples, Andrew, who was Simon Peter's brother, said, There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Make the people sit down. There was a lot of grass there, so all the people sat down. There were about 5,000 men. Jesus took the bread, gave thanks to God, and distributed to the people who were sitting there.
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. When they were all full, he said to his disciples, Gather the pieces left over. Let us not waste a bit. So they gathered them all and filled 12 baskets with the pieces left over from the 5 barley loaves which the people had. Oke, kita sudah menyaksikan film singkat mengenai kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, dari film ini sebenarnya diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15 mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Setelah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dan datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus ya, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, ketika saya mencoba menghitung 200 dinar itu di uang sekarang itu sekitar 28.500.000 rupiah ya. Nah, itu kalau dibagi ke dalam 5.000 orang termasuk anak-anak dan dianggap anak-anak dan wanita, bisa dibagi 5.000 itu sekitar 2.800 rupiah per orang ya. Kita bisa bayangkan sudah malam, mau makan malam, dan yang ada itu kalau misalnya pun dibelikan 200 dinar itu, satu orang itu hanya 2.800 rupiah. Saat ini kalau kita lihat 2.800 rupiah bisa beli apa ya? Mungkin bisa beli tahu goreng atau apa ya, dan itu tidak mengenyangkan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini ya? Jadi kita bayangkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, belum laki-laki, belum plus anak-anak dan wanita ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, jadi kita lihat di sini meskipun sedikit apa yang ada ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengucap syukur ya kepada Tuhan atas hal yang sudah ada ya. Setelah mengucap syukur ini, baru dia membagi-bagikannya melalui murid-muridnya ya. Dan setelah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang tadi adakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ya. Jadi kita lihat ya, dari 5 roti, 2 ikan, Tuhan Yesus berucap syukur sehingga bisa makan 5.000 laki-laki plus anak-anak dan plus wanita, masih sisa 12 bakul ya. Ini sungguh mujizat yang luar biasa. Jadi dari sini kita belajar mengenai ucapan syukur itu, bahwa Tuhan Yesus itu mengajar kita menghargai setiap hal yang meski kecil dan tidak berarti di mata manusia, tapi itu bisa bahkan cukup dan melimpah untuk semua orang ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dulu mengucapkan berkat atau syukur atas segala hal yang kita miliki. Kemudian berikutnya percaya dan menyerahkan dengan iman segala perkara yang kita hadapi ya. Kemudian Tuhan Yesus menjadikan hal yang mustahil menjadi mujizat ya. Jadi dalam masa-masa pandemi ini kita tahu ya, maksudnya kita mengerti bukan hanya yang kita hadapi itu adalah sakit penyakit ya, COVID-19 yang mungkin menimpa
beberapa orang, tetapi juga ini menyangkut ke dalam masalah ekonomi juga ya. Ada beberapa orang kehilangan pekerjaannya, ada juga yang usahanya menurun ya. Tetapi dengan kita mempercayai Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup ya memberkati kita, sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, asal kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan akan membuka jalan, memberikan ide-ide kreatif ya untuk hal ini. Jadi mari kita imani bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang saat ini kita dapat dari Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan biar itu menjadi suatu hal yang Tuhan bisa jadikan mujizat atas hidup kita ya. Oke. Kita akan naik the secret to happiness. Number 1 is be grateful. Jadi salah satu rahasia untuk bahagia itu adalah kita harus bersyukur atau mengucap syukur ya. Jadi kita akan lanjutkan mengenai sharing firman ini mengenai manfaat daripada ucapan syukur. Jadi apa saja yang kita peroleh dengan mengucap syukur ya. Yang pertama, manfaat ucapan syukur adalah pemulihan total tubuh, jiwa, pikiran, dan roh ya. Jadi manusia itu kan terdiri sebenarnya dari 3 unsur ya, tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran itu sebenarnya ada di dalam jiwa ya. Nah di sini dengan ucapan syukur kita itu bisa mengalami yang namanya healing atau pemulihan ya. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan di sana, semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai ayat dari Amsal 17 ayat 22 ya. Di sini dikatakan mengenai pemulihan, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Kalau kita lihat seseorang yang sedang sakit secara fisik, nah contoh mengenai penyakit COVID ya. Kalau penyakit COVID ini yang saya pernah berinteraksi dengan beberapa yang mengalami penyakit COVID ini tidak boleh stres. Tidak boleh memikirkan ketakutan atau kepanikan, karena semakin stres atau panik atau takut, malah semakin penyakit ini keluar ya, segala jenis yang dirasakan, misalnya dari sakit kepala, flu, batuk, kemudian sesak napas, bahkan mungkin ada yang sampai diare ya. Sedangkan orang yang mempunyai hati yang gembira, hati yang tenang, tidak stres, tidak panik, maka penyakitnya juga tidak akan semakin parah. Demikian juga sebenarnya berlaku untuk penyakit yang lain. Apabila seseorang mengalami sakit penyakit dan merasakan stres dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan merembet ke penyakit yang lain atau tidak bisa tidur ya, sehingga itu mengakibatkan lebih parah penyakitnya. Sehingga Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mempunyai hati yang gembira ya, hati yang tenang meskipun dalam situasi yang tidak enak mungkin sakit penyakit. Demikian juga dengan hal yang kita alami, contohnya dalam kehidupan pekerjaan ataupun usaha kita ya, ataupun kehidupan ekonomi kita. Mungkin saat ini sedang kesulitan ya, tetapi semakin kita stres, semakin kita memikirkan hal ini secara negatif, maka itu mengakibatkan pikiran kita juga lebih buntu ya, sehingga kita tidak bisa mencari jalan keluar ataupun tidak bisa mendengarkan tuntunan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Sehingga dalam hal ini makanya Tuhan mengatakan semoga Allah damai sejahtera ya. Di sini kita harus memelihara damai sejahtera kita sehingga kita bisa berdoa, kita juga bisa berpikiran tenang sehingga Tuhan akan membukakan jalan keluar ya. Jadi ini adalah yang pertama mengenai manfaat ucapan syukur, yaitu lebih ke pemulihan atau healing. Manfaat ucapan syukur yang kedua adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan perkara yang ada, sehingga di sini memungkinkan Tuhan untuk berkarya lebih lagi dalam hidup kita ya. Jadi tiada yang mustahil dalam
bagi Allah ya, mujizat Allah pasti terjadi ya, sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ya. Di Lukas 18 ayat 27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah ya. Kemudian di Yeremia 32 ayat 17 juga dikatakan bahwa Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan kekuatannya besar, kita akan lebih tenang dan lebih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita juga dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Sehingga dengan mengucap syukur berarti kita percaya bahwa Tuhan juga akan berkarya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi sebenarnya baik atau buruk, Tuhan pasti punya rancangan yang baik buat hidup kita. Sehingga dengan mengucap syukur, kehidupan kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera ya. Sehingga dikatakan juga 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita menghadapi perkara-perkara, kita tidak juga bisa memaksakan kehendak hasil apa yang terbaik buat kita, karena Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik, sehingga Tuhan pasti memberikan hasil yang terbaik buat kita. Meskipun hal itu sulit, tapi apabila kita melewati proses ini bersama Tuhan Yesus, pasti kita bisa melewatinya. Ada kalanya mungkin suatu masalah tidak diselesaikan dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan pasti tahu yang terbaik ya. Jadi kita mengikuti proses ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana mempraktekkan untuk bersyukur ya. Ada beberapa cara atau tips atau latihan yang akan saya sharingkan di sini. Mari kita lihat. Oke, tips latihan pertama untuk mengucap syukur adalah dengan menulis ucapan syukur ya. Tuliskan apa yang kita syukuri dalam selembar kertas atau buku, bisa dibagi 3 kolom atau bagian. Misalnya hari ini saya bersyukur atas siapa orang atau benda atau tempat. Contoh ya, misalnya hari ini kita bersyukur bahwa pertama mungkin anak kita mendapatkan nilai yang bagus dalam tes hari ini. Atau saya bersyukur karena mungkin ada orang yang kita doakan itu disembuhkan. Kalau mengenai benda, mungkin hari ini bersyukur ada yang kirim makanan ke rumah saya. Contoh ya itu ya. Atau misalnya hari ini saya bersyukur karena saya berada di rumah saya yang saya merasa nyaman gitu ya. Jadi ini bisa ditulis di hari sebagai kayak buku harian ya, tapi kita hanya menuliskan apa yang kita syukuri ya. Kita syukurin apa. Nah ini silakan nanti Bapak Ibu, Opa Oma mempunyai buku yang bisa dituliskan seperti ini ya. Kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, tips latihan kedua yaitu dinamakan Jar of Gratitude, yaitu toples ucapan syukur ya. Di sini contohnya saya juga punya toples ini, toples apapun bisa dipakai. Nah, di dalam toples ini kita bisa namakan toples ini terserah Bapak Ibu ya, Bapak Oma. Misalnya toples ini untuk ucapan syukur saya atas kesembuhan. Terus ada lagi toples lain misalnya ucapan syukur saya untuk mungkin hal yang lain, misalnya untuk berkat atau apa gitu ya. Nah, toples ini bisa kita isi apapun yang memberikan kita ucapan syukur setiap harinya ya. Pasti sepanjang hari itu ada 1 atau 2 hal yang membuat kita mengucap syukur. Bukan hanya dari berkat saja. Mungkin kalau Bapak Ibu merasa pada saat bangun tidur ya, kadang kita merasa
oh Tuhan masih memberikan kehidupan kita, memberikan kesehatan ya, kita bisa menuliskan ucapan syukur itu. Nah, toples ini bisa kita berikan judul pada masing-masingnya sesuai dengan yang kita inginkan, judulnya apa saja ya. Kemudian kita tulis setiap hari satu atau beberapa, kita mau pisahkan berdasarkan apa yang kita alami, misalnya kesembuhan, berkat, ataupun mungkin mengenai jawaban doa, mengenai usaha, mengenai pekerjaan, atau mengenai keluarga, mengenai hubungan. Kita bisa pisahkan atau bisa digabungkan. Kertas berwarna-warni seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan untuk warna hijau misalnya untuk mengenai berkat apa, warna biru mengenai berkat apa. Kemudian kita masukkan ke dalam satu toples. Nah, dalam toples ini kita bisa masukkan setiap hari. Kemudian nanti bisa di akhir tahun toples ini kita kosongkan lagi ya, menjadi toples kosong di awal tahun untuk berkat-berkat atau untuk ucapan syukur kita sepanjang tahun depan ya. Jadi kita mungkin di malam tahun baru kita bisa membaca hal-hal apa yang terjadi sepanjang tahun ini ya. Kita kayak punya kaleidoskop kita sendiri gitu ya. Nah, selain itu toples ucapan syukur ini juga bisa menolong kita saat kita mengalami kesulitan, kesedihan yang mendalam akan sesuatu. Kita bisa mengambil salah satu toples tersebut dan membuka isinya dan membaca ucapan syukur kita yang kita pernah terima dari Tuhan. Contoh misalnya kita sedang mengalami sakit penyakit dan kita punya satu toples mengenai ucapan syukur atas kesembuhan. Nah, kita akan membaca di dalamnya itu kesembuhan-kesembuhan apa yang pernah Tuhan berikan, Tuhan pernah menolong kita seperti apa ya. Atau misalnya kita sedang membutuhkan jawaban doa dan Tuhan pernah memberikan jawaban doa atau mujizat atau jalan keluar. Jadi kita bisa buka toples mengenai ucapan syukur kita akan jawaban Tuhan atau mujizat yang pernah terjadi. Sehingga itu akan menjadi suatu kekuatan bahwa ketenangan buat kita bahwa Tuhan dulu pernah menolong saya. Nah, pasti saat ini juga Tuhan akan menolong saya kembali. Jadi ini adalah yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke tips latihan nomor 3, yaitu kita mengekspresikan ucapan syukur. Tadi kita sudah menuliskan ucapan syukur, yang kedua sudah memasukkan ke dalam toples ucapan syukur, yang ketiga ini adalah kita belajar untuk mengekspresikan ucapan syukur tersebut ya. Yang pertama kita bisa saja menuliskan seperti tulisan atau ucapan terima kasih dan memberikan pada orang yang kita ingin mengucapkan terima kasih ya. Yang kedua, kalau saat pandemi ini mungkin kita tidak bisa bertemu dengan orang tersebut, bisa juga kita mengirimkan chat atau WhatsApp ya kepada orang tersebut ya, mengucapkan terima kasih ya. Kemudian kita juga bisa mengucapkan terima kasih kepada keluarga kita atau pasangan kita dengan memeluk mereka ya. Ini adalah bentuk ucapan syukur juga. Kemudian berikutnya bisa juga kita memberikan hadiah buat mereka atau memberikan bunga ya, atau kita bisa makan bersama ya. Itu merupakan bentuk ucapan syukur ya. Mungkin kita tidak bisa makan bersama dengan teman, tapi kita juga bisa mungkin mengirimkan makanan kepada teman, atau kita bisa makan makanan bersama dengan keluarga ya. Kita bisa masak masakan khusus untuk keluarga untuk mengucap syukur ya. Sebenarnya bentuk ekspresi ucapan syukur ini bisa banyak ya. Jadi Bapak Ibu Opa Oma bisa mengekspresikan ucapan syukur ini sesuai dengan yang ingin kita lakukan ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu Oma melihat dari flyer kita ada gambar ya. Gambar ini adalah jendela yang ada kena hujan ya. Kemudian ada seseorang yang menempelkan gambar matahari terbit. Jadi di sini katakan there will be sunshine after rain. Jadi akan ada matahari terbit setelah hujan.
Jadi mari kita percaya bahwa saat-saat hujan itu akan berhenti ya, kesulitan kita akan berhenti dan akan ada jalan keluar yang terbaik. Jadi mari kita ucapkan syukur selama masa-masa kita mengalami hal-hal yang sulit ini. Dan ada hal kedua, yaitu meskipun hujan di luar, tapi kita bisa menempelkan matahari kita sendiri ya. Jadi meskipun ada kesulitan, tapi kita bisa menciptakan sukacita atau ucapan syukur kita sendiri yang kita naikkan pada Tuhan, sehingga itu yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Oke, demikian untuk sharing firman hari ini. Jadi dari kuasa ucapan syukur, yang pertama kita sudah belajar mengenai mengucap syukur senantiasa, yang kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Yang kedua, kita juga sudah melihat kuasa ucapan syukur yang terjadi, yang mengenai kisah 5 roti dan 2 ikan, kemudian manfaat ucapan syukur. Itu pertama ke arah healing, pemulihan. Yang kedua juga kita percaya akan mukjizat atau karya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita sudah belajar juga mengenai latihan untuk mengucap syukur. Ada 3 latihan yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama, menulis ucapan syukur dalam buku atau kertas ya. Kemudian yang kedua, kita punya toples ucapan syukur ya. Ini toples kita bisa buat sendiri ya, dengan toples yang ada di rumah. Kita bisa menuliskan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita pisahkan ataupun bisa kita jadikan satu toples tapi dengan kertas warna-warni ya. Kemudian yang ketiga, tips latihan ketiga adalah mengekspresikan ucapan syukur. Ini kita bisa ekspresikan kepada teman kita, kepada keluarga kita, ataupun kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perenungan dan Bapak Ibu dan Oma Opa biar bisa merenungkan dan mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita akan dengarkan pujian berikut. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oke, Bapak Ibu, Om Opa, demikian sharing firman hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan ini menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi suatu rema juga buat hidup saya sendiri, sehingga ini menjadi suatu hal yang kita harus lakukan ya, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga memberikan banyak manfaat buat kita, juga membuat Tuhan bisa berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai memberikan sharing firman ya Tuhan, tetapi Roh Kudus yang terus yang akan membukakan firman-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Berikan juga untuk Bapak Ibu atau Opa Oma yang mendengarkan maupun hamba-Mu sendiri ya Tuhan, terus kekuatan Tuhan, dan terus kami juga belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hidup kami terus ada dalam kendali-Mu Tuhan, dan kami juga terus percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus menolong kami Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, maupun hari-hari berikutnya ya Tuhan. Kami juga terus ya Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu atau Bapak Oma yang mendengarkan sharing firman ini, terus Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau berikan sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita-Mu penuh ya Tuhan, damai sejahtera-Mu juga Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar keluarga demi keluarga Tuhan diberikan kesatuan hati, diberikan sukacita Tuhan dalam sehari-hari Tuhan, dalam melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Oma, sampai jumpa lagi. God bless. Mari kita satukan hati, masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kekasih, rahmat dan setia, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dalam keadaan yang sangat baik, kami sehat, kami kuat. Ini oleh karena belas kasih Tuhan sampai kami dalam keadaan yang seperti ini. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu di hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu. Tuliskan firman ini di dalam setiap hati kami, agar kami boleh sabar, kami boleh mampu menghadapi segala situasi yang ada. Tuhan, ini kami umat di sini Tuhan mau berdoa untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia ini adalah kepunyaan Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia ini pulih dari keadaan ekonomi. Kami rindu bangsa Indonesia ini pulih dari penyakit COVID. Terima kasih Tuhan, kalau hari demi hari kami boleh melihat mujizat yang terjadi setiap saat. Kami percaya Tuhan, vaksin COVID yang ada di bangsa Indonesia ini akan bermanfaat bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia sampai ke pedalaman. Terima kasih Tuhan, perjuangan daripada pemerintah kami yang terus berjuang untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Kami percaya Tuhan Engkau memakai pemerintah kami, teristimewa Pak Jokowi beserta
segenap jajaran pemerintahan yang ada. Engkau sudah penuhi hikmat bagi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini masuk di dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan roh kekuatan. Engkau berkati pemerintah kami ini, Engkau pagari dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pemerintah kami ini sungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan, membawa bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan pemerintah kami boleh mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa Indonesia masuk di dalam pemulihan. Kami rindu bangsa Indonesia menuai jiwa-jiwa baru Tuhan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak rohani kami juga. Teristimewa Bapak Niko dan keempat wakilnya, Bapak Beni Gunawan Rayon 1E, Bapak Rudi Darmawan sebagai gembala cabang Metro Permata, dan sekaligus Bapak rohani kami. Berkati semua jemaat-Mu ini, berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan pendengaran yang tajam, berikan hikmat marifat dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus. Hikmat-Mu terus menyertai, perlindungan-Mu terus menyertai. Jauhkan mereka daripada segala mara bahaya teristimewa maut. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat yang ada di Gereja Metro Permata ini, teristimewa kepada umas-umas ya Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit pada saat ini, Engkau ulurkan belas kasih-Mu, jamah mereka Tuhan. Kalau mereka ada yang kekurangan ekonomi pada saat ini, Engkau penuhi dengan kekayaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, biarkan mereka terus memandang Tuhan, bukan memandang keadaan yang ada, bukan memandang situasi yang ada, sehingga terus kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Hari lepas hari kami boleh melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami umat Tuhan, kami terus akan melekat kepada Tuhan sampai Engkau datang. Biarkan kami terus menyembah, memuji Tuhan dalam keadaannya bagaimanapun. Di hari-hari kami yang ada sekarang ini, kami tetap akan terpaut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Oma Opa, kita terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, intim, kuat bersama dengan Roh Kudus terus menyertai Oma Opa siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Yang sudah menerima bersama-sama katakan amin. Haleluya Oma Opa, Tuhan Yesus berkati.